Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Dan saat ini ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang akan menolong kami supaya dengan hati yang sungguh-sungguh siap kami boleh menerimanya, bahkan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Samuel pasalnya yang ke-23 dan yang menjadi fokus perenungan kita ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Jawab Tuhan kepada Daud, "Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah." Berkatalah Daud, "Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehilah dan memusnahkan kota ini oleh karena aku." Saudara-saudara, karakter Daud dalam perikop ini sangat berbeda dengan karakter dia sebelumnya. Sebelumnya dia melakukan kebohongan sehingga mengakibatkan semua imam, penduduk, dan seluruh ternak di kota Nob dimusnahkan oleh Saul. Namun pada bagian ini mendengar orang Filistin berperang melawan kota Kehilah, dia berusaha menyelamatkan penduduk orang itu dari orang Filistin. Yang menarik di sini adalah sebelum pergi menyelamatkan kota Kehilah, dia terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan, "Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu?" Sudah begitu juga saat diberitahu bahwa Saul telah pergi ke Kehilah untuk mengepung Daud dengan orang-orangnya, dia bertanya kepada Tuhan tentang niat Saul yang ingin memusnahkan kota Kehilah karena dia. Karena konfirmasi dari Tuhan, maka Daud dan orang-orangnya keluar dari Kehilah. Mendengar itu, maka Saul tidak jadi maju berperang. Dari bagian ini kita bisa belajar bahwa bersandar kepada Tuhan bukan berarti semua persoalan akan beres dengan sendirinya. Bersandar kepada Tuhan adalah upaya meminta pertolongan dalam setiap persoalan kita. Contohnya seperti Daud, dia tetap mengalami kesukaran. Dia harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun ia percaya jika berjalan bersama dengan Tuhan selalu ada pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Entah saat ini kami ada dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun mungkin ada dalam kondisi yang sulit, tolonglah kami supaya kami betul-betul datang kepada Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai pribadi yang kami andalkan dan bukan diri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.